Halo, kembali lagi bertemu dengan saya di Belajarpedia bersama saya Yulis Lumban Tobing. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pemantulan bunyi dan efek Doppler. Bagaimana sih hukum pemantulan bunyi dan contoh soal efek Doppler itu? Sebelumnya kita silakan kalian subscribe ya dan bunyikan notifikasi sehingga ketika kami update kalian akan mendapatkan informasi terbaru. Oke? Ya, yang pertama adalah pemantulan bunyi. Ya, pernahkah kalian melakukan hal ini ketika kalian berada di tanah lapang, dekat gunung, ya, ataupun di dalam ruangan, kalian berteriak dan kalian akan mendengarkan bunyi yang kalian teriakkan itu ke telinga kalian, ya. Jadi suara teriakanmu itu akan dipantulkan oleh dinding ataupun yang berada di sekeliling kalian. Nah, ini adalah pemantulan ya. Jadi bunyi itu dapat dipantulkan. Nah, kemampuan dari suatu permukaan memantulkan bunyi tergantung keras atau lunaknya permukaan tersebut ya. Semakin keras permukaannya, maka semakin baik untuk memantulkan bunyi. Kalian akan berbeda ketika berada di ruangan, dinding, kemudian di hal yang lembut, lunak, itu akan berbeda suara pantulannya. Nah, pada yang pertama kita akan belajar tentang hukum pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi itu ada dua. Yang pertama adalah bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Garis normal itu garis yang tegak lurus dengan permukaan bidang. Kemudian yang kedua sudut datang dengan sama dengan sudut pantul. Perhatikan, ini adalah garis normal. Ya. Garis yang tegak lurus dengan bidang. Ini bidangnya. Ini, ya. Ini adalah garis normal. Ini tegak lurus, ya. Garis normal. Garis normal bunyi datang, bunyi pantul terletak pada satu bidang datar. Ini satu bidang datar. Ya. Kemudian sudut datang, ini sudut datang, I sama dengan sudut pantul R. Jadi kalau misalnya sudut datang ini terbentuk antara bunyi datang dengan garis normal ya. Ini garis normalnya bukan yang sini. Jadi kalau misalnya sudut datangnya yang membentuk itu 30 derajat, maka bunyi pantulnya pasti dia R-nya itu 30 derajat juga. Oke, paham? Kalau di sini 45, I-nya sudut datangnya, maka R-nya 45. Seperti itu. Nah, macam-macam bunyi pantul yang bisa kalian pelajari. Yang pertama adalah gaung atau kerdang. Gaung ini adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Sehingga bunyi asli tidak jelas. Contohnya kalian berteriak, memanggil. Bunyi pantulnya memanggil. Tapi ketika terdengarnya itu hampir bersamaan. Jadi kalian dengarnya menggil gitu ya. Itu kalau misalnya kalian pernah di suara lapang dan terbuka seperti itu ya. Dia jaraknya agak dekat ya. Pemantulannya jaraknya agak dekat sehingga bunyi aslinya terganggu. Kemudian gaung terdapat pada gedung bioskop, gedung pertunjukan, studio, atau dalam ruangan. Dan untuk mengatasinya, biasanya kalau kalian nonton di bioskop, kalian pasti akan melihat dinding-dindingnya itu akan dilapisi dengan bahan yang lunak, yang dapat menyerap dan meredam, yaitu biasanya karpet, busa, ataupun sebagainya. Sehingga suara di dalam gedung bioskop itu boleh terdengar jelas. Kalau tidak dilapisi, maka kita akan kesulitan untuk mendengarnya. Dan yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Biasanya kalau kalian berada di tanah lapang ya, kalian berteriak, maka setelah beberapa detik maka bunyi yang teriakan kalian akan terdengar lagi. Nah, manfaatnya itu adalah yang pertama kita bisa menghitung kedalaman laut. Terus kalau kita berada di jurang kita bisa jaraknya berapa, bisa ya. Salah satunya adalah sonar, sistem mendeteksi berdasarkan pantulan suara gelombang di dalam air. Ya.
Jadi kita nggak perlu pakai pengukur, naruh meteran ke dalam laut. Tapi kita bisa menggunakan bunyi pantulan ini untuk mengukur kedalaman. Caranya seperti ini. Menghitung jarak bunyi pantul, di GLB sudah kami pelajari, S itu adalah jarak, V kali T per 2. Kenapa dibagi 2? Karena waktu untuk yang dibutuhkan kan 2 kali ketika dia dipantulkan dan balik lagi. Jadi dibagi 2. Ya. S sama dengan F kali T per 2. P itu cepat terlambat gelombang bunyi, jarak, dan waktu. Biasanya diketahui. Oke, ini yang kedua adalah survei geofisika. Kita bisa menggunakan bunyi sebagai bantuan kita untuk mengenali daerah-daerah yang tidak dijangkau oleh manusia. Ya, ketika kita bisa menggali minyak, kita akan menggunakan gelombang sehingga mendeteksi apakah ada cairan atau bagaimana permukaan di bawah tanah. Itu dimanfaatkan melalui pemantulan bunyi. Nah, yang kedua adalah efek Doppler. Efek Doppler ini terkait dengan bunyi. Ya, efek Doppler ada perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang pada penerima yang sedang bergerak terhadap suatu gelombang. Contohnya kalau kita mendengar suara motor datang, maka frekuensinya akan semakin tinggi. Kalau misalnya motor itu menjauhi kita, maka frekuensinya akan semakin rendah. Ya. Nah, itulah efek dari Doppler. Nah, contohnya ketika kita mendengar suara knalpot motor yang melaju ke arah kita, maka kita akan mendengar bunyi knalpot semakin meninggi. Meninggi ya, bukan menguat. Kalau menguat itu berkaitan dengan amplitudenya, sedangkan meninggi berkaitan dengan frekuensinya ya. Kemudian saat melewati kita semakin mengecil ya. Itu yang kalian rasakan. Rumusnya adalah VP, frekuensi pendengar, sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS kali VS. VP dan VS ini seperti ini. VP itu frekuensi pendengar, pengamat. VU itu frekuensi cepat rambat gelombang bunyi di udara, 340. Ini pasti ya. Kemudian VP adalah kelajuan pengamat, VS kelajuan berbunyi, dan VS itu frekuensi sumber bunyi. Contohnya seperti ini. Kereta api bergerak melaju. Ya, bagaimana plus dan minus? Kalau misalnya plus itu pendengarnya mendekati sumber bunyi. Ya. Jadi kalau misalnya mendekati sumber bunyi, VP-nya itu positif, VS-nya negatif. Kalau misalnya menjauhi sumber bunyi, VP-nya negatif, VS-nya positif. Ya. Contohnya seperti ini. Kereta api menuju stasiun dengan kelajuan 18 km per jam sambil membunyikan fluid dengan frekuensi 670. Ya, berarti dia mendekati berarti positif. Mendekati sumber bunyi ya. Dengan frekuensi 670. Jika cepat terlambat di udara 340, maka besar frekuensi yang didengar penumpang adalah, ya perhatikan, dia mendekati, berarti VP-nya pendengarnya positif. Ya, kita masukkan VS-nya 18 ya. VS itu kecepatan atau kelajuan sumber bunyi 18 km dirubah menjadi meter per sekon. VP-nya 0 karena penumpang diam ya. Di stasiun itu penumpang yang tidak bergerak. VS-nya itu frekuensi sumber 670, kecepatan udara, frekuensi kecepatan bunyi di udara 340. Dimasukkan saja. VP, V plus VP dibagi V min VS ya. Ingat, VP-nya ini kan dia mendekati berarti positif. VS-nya karena dia mendekati pengamat maka negatif. Tandanya negatif. Kalau misalnya sumbernya menjauhi pendengar, VP-nya negatif, VS-nya positif ya. Kalau dia menjauhi pendengar. Ini dimasukkan 340 tambah 0, 340 kurangi 5 dikali 670 ya. Dijadinya 680. 340 dibagi 335 dikali 670. Jadi 670 semakin tinggi. Awalnya dia 670 menjadi 680. Oke, demikian pembahasan singkat kita tentang
hukum pemantulan bunyi dan efek Doppler, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa di subscribe dan share ya. Bye-bye.